Saya pikir yang barusan dibilang Mbak Oning ini semangat yang sangat bagus, termasuk waktu pada dipanggil sama Bapak Ibu anggota DPR juga saya suka banget ada satu yang bilang kita ini nggak usah beda-bedain mana Kominfo, mana si BSSN, mana Telkom, Sigma dan lainnya, tapi kita ini Indonesia loh gitu. Sesuatu yang sudah terjadi bukan pertama kali dan sebutlah ini jadi wake up call atau panggilan bahwa setelah berkali-kali kejadian pencurian data, bolehlah ini disebut yang paling parah gitu ya, dimana biasanya data kalau diambil itu kan dijual di forum-forum yang paling terkenal, forum breach kan. Nah sekarang ini tergolong paling parah. Soal diambil atau enggaknya belum tentu, tapi yang jelas nggak bisa diakses karena dikunci dan ya semoga update terakhir itu kan grup hackernya katanya besok mau dibuka. Iya, bagus banget ya, kekeluargaan gitu. Indonesia banget itu. Ya mudah-mudahan benar-benar ini bisa jadi momentum untuk semua orang sadar bahwa ya data itu penting gitu. Termasuk yang paling parah adalah ya nggak ada cadangannya gitu, nggak ada backupnya. Padahal datanya kan data nasional. Data sudah ke-hack. Sementara Kementerian Info sendiri secara gencar menggalakkan bagaimana kita masyarakat itu harus mengamankan data, kemudian harus cerdas bermain di dunia digital dan sebagainya. Sementara mereka tidak ini tanpa mendisklaim atau menyalahkan. Nah sebaiknya gimana Mas? Seperti itu Mas. Apa yang harus kita lakukan ini Mas? Iya, kalau ala-ala netizen waktu itu sempat rame di beberapa medsos dibilang bahwa lo kok malah ini yang disalahin kita sebagai rakyat, dibilang kan sebetulnya tadi ya bahwa ini bisa jadi momen yang bagus untuk ini udah kejadian keentah sekian kali loh gitu, yuk waktunya dijadiin momentum yuk kita semua. Nah kalau di level personal kita sendiri ya sayangnya sampai mudah-mudahan sekarang sudah mulai pada melek ya, bahwa sayangnya masih ada orang-orang yang taunya backup data, cadangan data itu penting pada saat udah kejadian dulu, kehilangan data misalnya, skripsinya hilang, semuanya hilang gitu. Bahkan saya pernah nemuin orang yang pengennya aman gitu, dia kerja pakai flash disk yang tidak disimpan di tempat lain, pas disknya entah ke patah atau pas disakuin kelipat gitu, ketekuk ya hilang gitu. Nah sayangnya masih begitu, masih cukup banyak orang yang paham bahwa cadangan atau backup data itu ya harus mengalami kehilangan dulu. Padahal kalau mau ada beberapa tips dan trik ya. Kalau memang punya akses yang cukup lancar, akses internet yang hari ini kita kemana-mana ada akses internet pakai handphone ya. Ada yang namanya aplikasi kecil namanya Google Drive Desktop, itu kan ada versi gratisnya. Nah kalau mau memang rasanya dirasa, saya pernah nemu kejadian juga Mbak, orangnya sadar backup tapi di backup kedua hard disk dua-duanya rusak gitu. Jadi memang kekurangannya itu kalau kita nge-backup secara manual fisik ya resikonya kita yang harus menjaga secara fisik ininya, jatuh atau apa ya hilang. Jadi memang kalau dirasa lebih serak menggunakan yang daring, yang online ya pilihannya banyak, ada Google Drive yang ada aplikasinya, ada Mega Drive, ada macam-macam. Nah tanya itu bahwa kita harus mulai dari cara berpikir bahwa jangan harus ngalamin kehilangan data dulu baru sadar betapa pentingnya cadangan atau backup. Ini contoh yang sangat bagus dijadikan momentum bahwa ini data nasional loh tapi nggak ada backupnya gitu. Jadi sesuatu yang kalau di skala nasional itu jadi bencana, dalam tanda petik bencana nasional ya, bencana-bencana yang sifatnya personal itu sudah sering kejadian, yang tadi bahwa orang sadar pentingnya data di backup itu biasanya setelah mereka pernah kehilangan gitu Mbak. Mas Ari tadi apa sih Mas sebenarnya isi dari pusat data nasional itu Mas? Kalau Mas Ari bisa spill apakah tadi data kementerian atau data apa gitu, termasuk mungkin data-data kami Mas, keimigrasian dan sebagainya. Nah itu kalau hilang seperti apa Mas? Karena kan kemarin saya baca juga mahasiswa baru itu harus upload lagi kalau nggak salah. Ya itu salah satu efek yang terjadi di ini ya. Jadi dulu itu kan awalnya
Presiden Pak Jokowi ini minta tolong dikoreksi kalau saya kurang paham. Itu tuh sebetulnya fasilitas pusat data untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data yang itu tersentralisasi dan dipakai bersama-sama gitu. Karena dulu kan Pak Jokowi itu komplain ini masing-masing lembaga, masing-masing kementerian kok punya data sendiri, mengembangkan aplikasi sendiri, dan pas sama-sama butuh sinkronisasinya nggak jalan gitu. Nah itu sudah termasuk sesuatu yang pencapaian bahwa sekarang ini sudah dipusatkan, yang walaupun tadi Mas Anton sudah menceritakan sudah ada 4 dan sekarang ini yang diserang itu sebetulnya sementara. Jadi sambil menunggu 4-4-nya ini jadi, yang konsepnya udah bagus ya, ada data center, ada disaster recovery center dan semuanya tersinkronisasi, itu yang artinya ya kalau satu down yang lain akan mengcover gitu. Tapi celakanya pas masih sementara kok ya udah kejadian gitu ya. Jadi nanti betul-betul diharapkan kalau udah nggak sementara ya ada cadangan atau backupnya, terus akses kontrolnya itu ada yang namanya firewall lah, ada IDS, ada IPS dan perangkat pengamanan lain gitu. Karena ini data yang vital ya, data yang disatukan dari banyak lembaga yang untuk keperluan sinkronisasi. Ini wajib disatukan biar nggak seperti keluarnya Pak Jokowi dulu bahwa masing-masing kementerian, masing-masing organisasi punya data sendiri dan pada saat butuh saling sinkron ya nggak nyambung karena punya data masing-masing. Yang kemarin itu ada, saya lupa salah satu instansi, Pak Heru dari Jakarta, lupa data apa, dia bilang bahwa oh ini belum terintegrasi kok, jadi malah selamat gitu ya. Jadi apa ya istilahnya iya yang belum nyambung malah jadinya selamat gitu Mbak. Jadi itu hal-hal yang sebetulnya kalau bahasa kerennya kan blessing in disguise gitu ya, yang belum terintegrasi malah dia datanya selamat. Jadi disitulah pentingnya yang namanya data nasional kan tadi ya, penyimpanan datanya harus ada cadangannya, ada backupnya, lalu sebetulnya kok bisa kejadiannya itu gimana gitu, karena nggak mungkin data yang disimpan di PDN ini lalu dibuka begitu saja di internet gitu. Dan kemarin sempat heboh kan kok bisa kejadian data center tapi antivirusnya cuma pakai Windows Defender dibilang gitu. Jadi Windows Defender itu kan perlindungannya basic ya. Jadi sebetulnya Windows Defender itu sudah cukup bagus untuk keperluan mendasar, keperluan personal kita, tapi sudah diklarifikasi juga bahwa sebetulnya bukan server database-nya itu menggunakan Windows Defender, tapi software yang digunakan untuk membackup ke cloud itu memang harus jalan di atas Windows yang bisikannya dari itu. Nah, yang jadi pertanyaan pula, kita masih harus nunggu hasil akhirnya ya kalau dibuka ke publik Mbak ya, karena nggak mungkin semua dibuka ke publik kan. Dibilangnya softwarenya itu digunakan untuk membackup, bikin cadangan data, tapi cadangan datanya nggak ada, jadi masih agak membagongkan juga ini gitu ya. Iya, Mas, ini kan pusat data disebut backupnya juga nggak ada tuh yang di pusat data nasional sementara ya. Nah, bagaimana sih Mas pemerintah sebaiknya atau pemerintah ya, apa yang harusnya kita lakukan Mas sebagai misalnya saya pemilik data ini? Mungkin menambahkan dari Mas Anton tadi ya, bahwa yang namanya sistem keamanan itu sifatnya rumit dan holistik. Yang terkenalnya itu kalau di dunia IT ini sesuatu yang udah berpuluh-puluh tahun, bahwa orang IT itu dicari cuma kalau lagi ada masalah gitu. Jadi kalau semuanya jalan running ya orang IT itu nggak ada gitu, semua bisa ditangani gitu. Makanya disitulah pentingnya kesadaran bahwa tadi ya, untuk orang-orang yang memegang soal budget itu sering mereka justru orang awam yang menentukan dan akhirnya memilih kalau bahasa Jawa istilah lawasnya itu kan, orang kalau mau naik becak mintanya gratis tapi minta selamat Mbak gitu. Mana ada ceritanya gratis murah tapi selamat gitu ya. Gitu ya, memang ada yang sifatnya free kayak Windows Defender yang cukup bagus gitu ya, tapi tentu saja itu ada konsekuensinya bahwa tidak akan sebagus yang berbayar gitu. Makanya di sini ada yang namanya sebuah sistem